Kemarin mereka semua berteriak, menghina, merendahkan, menuduh. Hari ini mereka berteriak keadilan, berteriak diskriminalisasi. Dua orang petinggi, seperti Roy Suryo, mantan menteri, dan Abraham Samad, mantan ketua KPK mereka, sedang mempertontonkan jati dirinya sesungguhnya bahwa negara ini pernah salah menjadikan mereka orang penting di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan, ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan biasa, biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi, ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya yang akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Benar ya? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, membuat SPDP terhadap 12 orang, ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang, ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Itu yang pertama. Kedua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya, ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam, ya, gaya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah, ya. Karena saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Oleh karena itu, jangan takut, ya, dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan pemberitaan lewat channel YouTube Anda. Itu yang tidak boleh terjadi, karena memang apa yang diinginkan adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Oleh karena itu, sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, siapa nih? Si Michael Sunaga, Nurdin Noviansa, Ridho dan lain-lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian, ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya, ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini resiko bagi perjuangan kita.
Pak Roy Suryo sudah pernah dipenjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru beberapa menit yang lalu saya tiba di Jakarta kembali. Jakarta kota yang membuat kita bergerak, Jakarta yang membuat kita semangat, terutama di Gedung Juang 45 ini. Hormat saya kepada senior-senior kita, ada Pak Samsul, ada Pak Narko, dan juga bapak-bapak pejuang yang lain. Saya juga tadi pagi masih berada di Jogja, dan dari Jogja kemarin kita menggelorakan semangat untuk menyatakan jujur dari Jogja juga untuk mensupport Jakarta. Jadi kami di Jogja ketemu dengan beberapa tokoh berani jujur dari Jogja Jakarta untuk Indonesia. Insya Allah doakan kami segera bertemu tokoh sentral di Jogja dalam waktu dekat, dan tokoh sentral itu insya Allah juga akan membawa perubahan dan pergerakan kepada gerakan kita. Ya, ada hal penting hari ini. Hari ini disadari atau tidak, ini adalah Hari Anak Nasional 23 Juli. Kepada ibu-ibu yang telah membesarkan kita dari kecil, tapi hari ini ironisnya ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang lebih cinta anaknya daripada kepada negara Indonesia. Siapa itu? Dia datang ke acara kongres dan kemudian teriak-teriak ketuanya anaknya, tapi dia mangkir pemanggilan di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, dia mangkir di Polda Metro Jaya. Saya mohon kepada media, samakan kata-katanya. Kalau ada di antara kami yang tidak hadir, langsung disebut mangkir. Ayah anak yang lebih cinta anaknya itu jelas-jelas tidak hadir di Polda Metro Jaya, dan dia harus disebut juga mangkir. Setuju? Dan lebih ironisnya lagi, justru Polda Metro Jaya yang datang sowan hari ini. Kita berdiri di sini, ini tepat pada saat Polda Metro Jaya sowan kepada dia. Itu berarti Pak Kosinudin dan Pak Petrus, surat kita diabaikan. Tidak mungkin dia akan bawa ijazah aslinya ke Polda Metro Jaya, dan itu berarti pelanggaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Ijazah aslinya hanya ditujukan saja, dan kita harus teriak. Media, mohon maaf, kita beritahu hal yang sangat irasional, tidak masuk nurul atau tidak masuk akal. 12 orang ini dinaikkan statusnya dengan fotokopi ijazah. Sekali lagi, hanya fotokopi. Ijazah aslinya masih belum disita. Jadi itu namanya Indonesia belum menerapkan equality before the law. Belum ada kesetaraan di atas hukum. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, di Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah
yang artinya gak punya ijazah. Sangat ironis ya. Jadi kita minta equality before the law, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama, berani dan jujur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih.